wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Abbas Fahim Network di konten pendapat saya. Di sini saya mau menjelaskan tentang apakah orang tuanya Nabi itu termasuk ahli surga atau ahli neraka. Kenapa kok membuat konten seperti itu? Karena memang ada beberapa artikel yang menjelaskan bahwa orang tuanya Nabi itu masuk neraka. Berani sekali. Setidaknya ada 2 poin yang harus kita bahas di sini. Yang pertama, masa kehidupan daripada orang tuanya kanjeng Nabi. Kita kan tahu ya bahwasanya ayahnya Nabi itu meninggal sebelum Nabi lahir, dan ibunya Nabi ketika Nabi masih kecil itu sudah meninggal. Artinya ketika Nabi itu diutus menjadi Rasul, maka orang tuanya itu sudah tidak ada. Artinya jauh sekali kehidupannya itu jauh sekali ketika memang Nabi itu diutus menjadi Rasul. Nah di sini itu dinamakan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu dimana masa yang mana kehidupan manusia itu memang kekosongan dari Rasul, kekosongan dari Rasul. Nah, hukum dari memang ahlul fatrah sendiri memang ada ulama berbeda pendapat, tetapi kita ahli sunnah wal jamaah itu kan berpegang teguh bahwasanya ahlul fatrah ini merupakan dari golongan-golongan yang selamat. Artinya tidak dihukum, artinya tidak mendapat hukuman, tidak masuk neraka lah gampangnya gitu ya. Itu memang dikuatkan oleh dasar Al-Quran di surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Itu merupakan dari Al-Quran ini, yang artinya dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, kita pahami ya bahwa di dalam ayat ini kalau kita memakai taksis bil akli artinya gini, sudah jelas bahwa Allah SWT tidak akan mengutus suatu kaum ketika memang belum adanya utusan, belum adanya seorang rasul. Jadi dia itu ya belum, ketika melakukan kesalahan ya belum ada tuntutan untuk untuk dinamakan dia itu salah, karena belum ada risalah yang sampai terhadap dia, sehingga ahlul fatrah ini bisa dihukumi selamat dari api neraka atau tidak masuk neraka. Itu yang harus kita pahami. Poin pertama yang harus kita pahami itu adalah bahwa orang tua Nabi itu merupakan ahlul fatrah, sehingga tidak mungkin dong ketika kita tahu bahwasanya orang tua Nabi itu ahlul fatrah, maka kita tidak mungkin mengatakan orang tua Nabi itu masuk neraka. Itu yang pertama. Terus poin yang kedua yang harus kita pahami itu adalah bahwasanya ternyata dari riwayat-riwayat saya lihat hadis-hadis itu bahwa ada satu riwayat yang mengatakan Nabi itu pernah menghidupkan kedua orang tuanya. Nabi itu, jadi ada sebuah hadis yang menjelaskan Nabi itu pernah menghidupkan orang tuanya. Artinya dalam hal ini berarti Nabi itu, orang tuanya Nabi itu sudah Islam, dan yang tentunya selamat dari neraka kalau sudah Islam. Jadi ceritanya gini, saya lihat dari hadis memang Nabi itu menghidupkan, lalu Nabi itu mewafatkan kedua orang tuanya. Nah ini ya, hadisnya itu gini, dari istrinya kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah itu berjalan bersama kami melaksanakan haji wada. Bagi yang belum tahu, haji wada itu hajinya kanjeng Nabi, haji terakhir yang memang menurut satu riwayat kanjeng Nabi itu hajinya itu kali. Saat lewat di Aqabah Hajjun bersamaku, kata Sayyidah Aisyah, beliau menangis sedih beliau itu menangis. Artinya kanjeng Nabi itu menangis. Lalu kemudian beliau itu turun dan tinggal beberapa lama. Artinya di situ kanjeng Nabi istirahat sebentar, ketika sedih lalu istirahat, kemudian kembali kepadaku dalam keadaan gembira dan semua. Berarti waktu itu kanjeng Nabi turun lalu istirahat, kanjeng Nabi balik lagi ke Sayyidah Aisyah sudah dalam keadaan yang berbeda, dalam keadaan tidak sedih, gembira. Lalu aku bertanya kepada beliau, kata Sayyidah Aisyah bertanya pada kanjeng Nabi bahwa habis kemana? Terus beliau menjawab, kanjeng Nabi menjawab, aku pergi ke makam ibuku.
kemudian itu beriman kepada Allah dan Allah mengembalikannya lagi. Nah, di sini bahwasanya kata-kata Kanjeng Nabi ketika sedang berziarah ke makam ibu dan bapaknya, Kanjeng Nabi itu meminta agar Allah menghidupkannya supaya apa? Supaya orang tuanya itu beriman, lalu kemudian yang mewafatkannya lagi. Kita lihat, memang ada beberapa ulama yang mengatakan hadis ini dhaif. Tetapi yang perlu diingat itu adalah hadis dhaif ini bisa dipakai. Nah, dalam keadaan apa hadis dhaif ini bisa dipakai? Hadis dhaif ini ternyata bisa dipakai dalam keadaan manaqib atau kejadian-kejadian yang luar biasa, atau dalam misalkan fadhailul a'mal, amalan yang sunnah, itu merupakan bisa memakai dengan menggunakan hadis dhaif. Jadi meskipun hadisnya dhaif, tapi ini bisa dipakai menurut Ahlus Sunnah ya, menurut kita ya. Sehingga ketika kita memakai hadis itu ya sah-sah saja. Pendapat Al-Baijuri dalam kitab Hasyiah As-Sanusiyah itu mengatakan bahwa bahkan hadis yang tadi saya bacakan itu merupakan hadis yang sahih. Hadis yang sahih menurut ahli hakikat. Jadi ya banyak sekali memang ulama yang mendukung hadis itu, bahwasanya hadis itu bisa dipakai. Jadi ya tidak masalah ketika kita memakai itu. Nah, lalu ketika misalkan ada yang mengatakan bahwasanya ketika Nabi itu menghidupkan itu tidak sesuai Quran hadis dan ijma, itu salah besar. Kalau misalkan ada yang mengatakan itu salah besar, kenapa saya katakan salah besar? Karena memang itu adalah khosaisun Nabi. Artinya itu memang kekhususan daripada Nabi, kekhususan yang dimiliki Kanjeng Nabi, yang memang ya bisa atas izin Allah bahwa Kanjeng Nabi itu bisa Allah menghidupkan kembali orang tua beliau. Terus seperti ini, status orang tua Nabi itu suci. Banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan Kanjeng Nabi itu tidak mungkin berasal dari hasil ya zina lah katakannya, tidak mungkin. Itu banyak ya, misalkan ketika kita membaca Barzanji juga itu ada, nggak mungkin biasanya di situ dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu nggak turun orang tua yang Nabi, bahwa Kanjeng Nabi itu tidak mungkin melakukan zina. Kayak Tarakus Sifah itu kan salah satunya. Nah, dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syu'ara juga itu kan dijelaskan di ayat 218 dan 219. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Artinya itu yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Maksudnya apa di ayat itu? Kok dijelaskan bisa menjelaskan orang tuanya Nabinya mana kata-kata itu? Di dalam ayat ini ulama berpendapat bahwa tafsir ayat tersebut adalah merupakan berpindahnya Nur Muhammad. Jadi ketika memang Rasulullah sebelum menjadikan manusia, memang kan Allah menjadikan nur atau cahaya, Nur Muhammad. Bahkan Nur Muhammad itu adalah makhluk yang pertama oleh diciptakan Allah. Makanya di dalam hadis qudsi kan dikatakan laula ka Muhammad ma khalaqtul aflaq. Itu maksudnya kan Nur Muhammad. Nah, jadi ketika Nur Muhammad itu berpindah, itu Nur Muhammad berpindah dari orang yang berdiri untuk sujud. Artinya Nur Muhammad berpindah-pindah dari satu orang ke orang lain, yang orang tersebut terjaga, artinya soleh. Artinya orang tersebut itu beriman. Lalu dijelaskan lagi di hadis Nabi, bahwasanya Nabi itu beliau pernah bersabda, "Lam azal an qul min aslabi tahirin ila arhamit tahirin." Saya itu selalu, katakan Nabi, saya itu selalu berpindah dari sulbi laki-laki. Sulbi itu tulang rusuk, dari tulang rusuk laki-laki menuju sampai kepada rahim perempuan yang suci pula. Saya itu selalu berpindah-pindah dari tulang rusuk laki-laki yang suci menuju rahim perempuan yang suci pula. Artinya kan ini sebenarnya dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya cukup menjelaskan bahwa artinya tidak mungkin orang tuanya Kanjeng Nabi itu masuk neraka. Maksudnya artinya orang tuanya Kanjeng Nabi semuanya itu suci.
tidak mungkin orang tuanya Kanjeng Nabi itu masuk neraka. Bahkan Imam Ibnu Arabi itu pernah mengatakan bahwa ketika ada seorang yang mengatakan orang tuanya Kanjeng Nabi itu masuk neraka, maka itu akan dilaknat oleh Allah. Imam Ibnu Arabi itu berdasarkan ayat ini di surat Al-Ahzab ayat 57 itu, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Yang artinya itu sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Ini kan ketika ada orang yang mengatakan orang tuanya Kanjeng Nabi itu masuk neraka, itu merupakan satu penghinaan bagi Nabi. Bahwasanya berarti Nabi itu diturunkan dari orang yang tidak suci, orang yang tidak patuh oleh Allah. Itu tidak menurut Imam Arabi itu merupakan satu penghinaan bagi Nabi, sehingga nanti dilaknat oleh Allah dengan dalil tadi surat Al-Ahzab ayat 57. So jadi tidak mungkin teman-teman sekalian kita bisa menghukumi orang tuanya Kanjeng Nabi itu sebagai ahli neraka atau misalkan atau masuk neraka sih. Itu merupakan satu penghinaan tersendiri lah. Jadi ya dari 2 poin di atas itu bisa menjelaskan bahwa Nabi itu orang tuanya merupakan ahli surga, maksudnya tidak masuk dalam ahli neraka. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya Anda semua itu mendukung channel ini.